lingkaran ya. Untuk kisi-kisi nomor 21 memahami bagian-bagian dari lingkaran. Ini silakan kalian buka kembali catatannya. Ya, bagian dari lingkaran itu ada juring, kemudian diameter, jari-jari dan lain sebagainya ya. Catatannya dibuka kembali. Kemudian kisi-kisi nomor 20 memahami pengertian juring ya. Catatannya dibuka dan dibaca, juring itu yang seperti apa. Kemudian nomor 23 menentukan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur lingkaran. Ya, jadi di sini ada sebuah lingkaran ya, kemudian terdapat 3 buah titik A, B, C. Ya, kemudian dari titik A dibuat dihubungkan ke O, dari B ke O ya. Ini menjadi ABC. Jika panjang jari-jari OA ini kan jari-jari, itu 14 cm. Luas juringnya 154 cm persegi. Maka tentukan besar sudut ACB. Sudut ACB itu yang ini ya berarti. Nah, ini. Atau sudut ACB itu namanya sudut keliling. Untuk mengerjakannya, langkah yang pertama adalah mencari sudut juringnya terlebih dahulu. Ya, luas juring itu bisa didapatkan dari sudut juring dibagi 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Ya, luas juringnya sudah diketahui yaitu 154 cm persegi. Sama dengan luas juringnya yang ditanyakan ditulis kembali dibagi 360 derajat dikali luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Kemudian dimasukkan pi-nya 22/7, R-nya 14. Ya, kemudian R-nya 14. 14 bagi 7 2. Kemudian ini 360 pindah ruas ke kanan. 22 kali 14, maaf pindah ke kiri ya. 22 kali 14 kali 2 pindah ke kiri juga. Setelah dihitung hasilnya menjadi 360/4. Jadi sudut juringnya itu adalah 90 derajat. Ya, sudut ini 90 derajat. Kalau sudut juring ini. Kemudian sudut juring sama dengan ini 360 dipindah ruas ke kiri menjadi perkalian. 22 kali 14 kali 2 dipindah ke ruas kiri jadi penyebut ya. Kemudian dihitung, dioperasikan, ketemunya 90 derajat. Sudut juringnya itu 90 derajat. Langkah yang kedua itu mencari sudut keliling. Sudut keliling ACB sama dengan 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat. Contoh yang kedua, jika panjang jari-jari OA sama dengan 7 cm dan panjang busur AB sama dengan 11 cm, maka tentukan besar sudut ACB. Langkah yang pertama mencari sudut busurnya dulu dengan rumus panjang busur sama dengan besar sudut busur dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Kemudian substitusikan panjang busurnya 11, kemudian besar sudut busurnya yang dicari 2 PR, pi-nya pakai 22/7 ya, kemudian jari-jarinya 7. Kemudian di sini tinggal dihitung ya, hasilnya 44 dipindah ruas ke kiri, 360 pindah ruas ke kiri, kemudian dihitung, ketemu besar sudut busurnya adalah 90 derajat. Kemudian langkah yang kedua mencari sudut keliling dengan cara sudut ACB itu atau sudut kelilingnya itu bisa kita cari dengan sudut busurnya dibagi 2, yaitu 45 derajat. Kisi-kisi nomor 24. Menentukan panjang busur lingkaran jika diketahui sudut pusat dan jari-jari lingkarannya. Ya, menentukan panjang busur lingkaran jika diketahui sudut pusat dan jari-jari lingkarannya. Dilihat lagi catatannya. Kemudian contoh nomor 25. Menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Menentukan pusat lingkaran dengan rumus a per min 2, b per min 2 dan jari-jari dengan rumus akar a kuadrat bagi 4 ditambah b kuadrat bagi 4 dikurangi c. Contoh soal, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x dikurangi 8y ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan pusat lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran.
Di sini soalnya ditulis terlebih dahulu, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x dikurangi 8y ditambah 3. Ya, yang sebagai A itu koefisien dari variabel x, B itu koefisien dari variabel y, dan C itu konstanta. Jadi A-nya 12, B-nya min 8, dan C-nya itu 3. Untuk pusat gunakan ini, A per min 2, B per min 2. A-nya 12 per min 2, B-nya min 8 per min 2. Hasilnya adalah min 6,4. Kemudian untuk menentukan jari-jarinya, gunakan rumus ini. Jari-jari sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min 4. A kuadratnya 12 kuadrat min 8 kuadrat min 3. Kemudian tinggal dihitung dan dioperasikan, hasilnya adalah 7. Kemudian menentukan titik pusat lingkaran yang melalui sebuah titik tertentu. Ini cek lagi catatannya. Menentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan menyinggung garis tertentu. Contohnya, persamaan lingkaran dengan pusat 3,1 dan menyinggung garis 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. P-nya 3,1, yang sebagai A itu 3, sebagai B 1. Ya, jadi 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 7. Rumus yang dipakai adalah x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian menentukan R-nya dengan cara A kali A ditambah B kali B ditambah C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian dihitung, hasilnya adalah 4. Kemudian masukkan ke persamaan x min A kuadrat tambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dimasukkan A-nya 3, ya. Kemudian B-nya 1 dan R-nya yang tadi ditemukan itu 4. Kemudian dioperasikan, ketemu persamaannya. Selanjutnya, menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat O 0,0 yang tegak lurus garis tertentu. Contoh, salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 6. Yang tegak lurus garis x plus 2y min 6 sama dengan 0 adalah, ya, jadi karena persamaan lingkarannya y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0, maka pusatnya adalah 0,0. Ya, jadi di sini yang menjadi R itu adalah akar dari 16, ya, yaitu 4. Kemudian garis tegak lurus x plus 2y min 6 sama dengan 0. Maka A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 6. Radian itu bisa kita dapatkan dengan rumus min A per B. Ya, A-nya 1, B-nya 2. Kemudian karena tegak lurus itu gradien dikalikan MG sama dengan min 1. M-nya min setengah kali MG sama dengan min 1. Ya, MG sama dengan min 1 kali min setengah. MG sama dengan 2. Kemudian persamaan garis singgungnya y min B sama dengan MG kali x min A plus minus R akar MG kuadrat plus 1. Karena P A, B atau pusatnya 0,0, maka persamaan lingkarannya menjadi y dikurangi 0 sama dengan 2 kali x kurangi 0 plus minus 4 akar 2 kuadrat tambah 1. Y sama dengan 2 kali x, 2x, 2 kali 0, 0, plus minus 4 akar 5. Jadi garisnya ada 2. Yang pertama 2x min y plus 4 akar 5 sama dengan 0, atau 2x min y min 4 akar 5 sama dengan 0. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran jika diketahui jari-jari dan jarak titik pusat kedua lingkaran. Diketahui dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q dengan jari-jari 5 cm dan 3 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 17 cm, maka tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut. Yang diketahui itu adalah R, yaitu 5 dan 3. Kemudian jarak titik pusatnya 17. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Panjang garis singgung persekutuan dalam dapat ditentukan dengan rumus akar P kuadrat dikurangi R ditambah R pangkat 2. Ini maksud R besar ini jari-jari yang pertama, R kecil jari-jari yang kedua. Ya, kalau rumus yang ditulis berbeda nggak apa-apa ya. Tinggal dimasukkan apa yang diketahui. Ya, substitusikan ini ke rumus ini. P-nya 7, R pertamanya 5, R keduanya 3. Kemudian dihitung, hasilnya adalah 15. Menentukan panjang jari-jari lingkaran dari dua buah lingkaran yang memiliki garis singgung persekutuan luar. Contoh soal,
Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 24 cm, sedangkan jarak kedua pusatnya 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran yang satu 15 cm, panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah, nah di sini kita analisis dulu. Yang diketahui adalah garis singgung persekutuan luarnya 24 cm, kemudian jarak titik pusat kedua lingkaran 26 dan jari-jari pertamanya 15. Yang ditanyakan jari-jari yang kedua. Maka di sini panjang garis singgung persekutuan luar bisa digunakan rumus akar P kuadrat dikurangi selisih jari-jari dikuadratkan. Substitusikan apa yang diketahui ke rumus ini ya. P-nya 26, kemudian L-nya 24, dan jari-jari pertamanya adalah 15. Kemudian dihitung, ketemu X-nya adalah plus minus 10. Sehingga di sini X sama dengan R1 kurang R2. X-nya 10 dikurangi 15 kurang R2. Maka R2-nya ketemu 15 dikurangi 10, R2-nya 5 ya. Atau di sini karena di sini plus minus, tadi yang pertama plus, maka yang kedua menjadi minus ya, berarti menjadi X sama dengan R2 dikurangi R1. 10 sama dengan R2 kurangi 15. 10 ditambah 15 sama dengan R2, R2-nya adalah 15.